diteleportasi kembali ke White Tiger Hotel. Tang San tidak berhenti, dan langsung kembali ke kamarnya di White Tiger Hotel. Dia telah hilang selama 3 hari, dan dia ingin bertanya apakah istana leluhur telah mencarinya. Pengadilan leluhur hari ini jelas jauh lebih bersih daripada sebelum pelelangan besar beberapa hari yang lalu. Biaya hidup di istana leluhur sangat tinggi, meskipun kompetisi akan segera diadakan. Sebelum kompetisi dimulai, banyak orang kuat dari semua suku masih memilih untuk meninggalkan istana leluhur dan kembali ketika kompetisi dimulai. Untuk tinggal di kota di luar halaman leluhur, biaya hidup jauh lebih rendah. Tempat konferensi perekrutan seni bela diri hampir dibangun, tepat di depan bukit Dewan Pengadilan Leluhur. Pengadilan leluhur juga sangat mementingkan acara yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Waktu pendaftaran telah berakhir, tetapi Zhu Ting sudah mulai mengumumkan daftar kontestan, bahkan berbagai data untuk kontestan, dan memilih kontestan unggulan dan sejenisnya. Tentu saja, Zhu Ting melakukan hal-hal ini dengan sia-sia, dan itu bukan hanya untuk meningkatkan minat penonton, tetapi untuk memulai permainan dengan ini. Setelah mengetahui berita dari para tetua, Tang San merasa sangat tidak berdaya. Pengadilan leluhur gila menghasilkan uang. Lelang super telah memenangkan banyak uang, dan kali ini akan mendapat untung lagi melalui pembukaan kompetisi. Benar-benar tidak melepaskan uang, namun, ini memang kesempatan yang sangat langka bagi istana leluhur. Analisis data tersebut, daftar kontestan dan sejenisnya juga perlu dibayar, tidak terlalu mahal, tetapi juga tidak murah. Tetua pertama membelinya untuk Tang San. Xiao Mei telah memberitahu Tang San tentang aturan kompetisi. Dan sekarang, semua detailnya sudah keluar. Babak penyisihan akan dihilangkan. Ini menang atau kalah. Pemenang melanjutkan, yang kalah berhenti. Akan sangat kejam. Dan ketika datang ke pertandingan ulang, itu jauh lebih baik. Setelah kontestan pria dan wanita masing-masing memutuskan 8 besar, akan ada permainan round robin. Artinya, 8 orang di kedua sisi pria dan wanita memainkan pertandingan round robin tunggal. Setiap pesaing diharuskan memainkan 7 pertandingan. Kemudian akhirnya urutkan berdasarkan poin. Pada akhirnya, 3 teratas di kedua sisi dipilih. Dijumlahkan, ke-6-nya bermain dalam pertandingan campuran. Mixed match juga dilakukan secara single round robin untuk menentukan 3 besar final. 3 teratas dapat memilih pasangan di antara semua 16 kontestan teratas sebelumnya. Apakah 3 teratas adalah pria atau wanita? Ada pilihan. Pada saat yang sama, 3 teratas ini juga setara dengan Kaisar The Vault yang akan dikultivasikan selanjutnya, sebagai pemenang tahta. Karena itu, jika kamu ingin akhirnya memenangkan pertempuran Kaisar, kamu harus terlebih dahulu menghadapi Kou yang paling brutal. Hanya dengan melewati babak sistem gugur memiliki peluang. Dan undian untuk babak sistem gugur adalah tentang keberuntungan. Sementara itu, Zhu Ting kini mendaftarkan 10 pemain unggulan untuk masing-masing putra dan putri. Para pemain unggulan memiliki keuntungan bahwa mereka tidak akan bertemu satu sama lain di babak pertama pengundian. Tapi itu saja, pada awal babak kedua sistem gugur, undian campuran akan dilakukan tanpa diskriminasi. Daftar 10 pemain unggulan teratas untuk pria dan wanita, 10 koin elemen. Pengadilan leluhur benar-benar cukup gelap. Tetapi tetua pertama pasti sudah menyiapkan segalanya untuk Tang San. Tidak diragukan lagi bahwa Tang San tidak termasuk pemain unggulan laki-laki, dan dia juga tahu, mengapa klan pohon emas biru tidak menjadi pemain unggulan. Di antara pemain unggulan putri, Xiao Mei menduduki peringkat yang mengesankan, tetapi hanya berada di urutan ke-8 di antara pemain unggulan putri. Itu benar, sebagai juara dari turnamen elit pengadilan leluhur, Xiao Mei hanya berada di peringkat ke-8 di antara para pemain unggulan. Tentu saja, sebagai pemain unggulan, hanya dia yang tidak perlu mengikuti babak penyisihan dan langsung masuk ke babak semifinal. Situasinya jauh lebih baik daripada yang dihadapi Tang San. Saat ini dalam daftar, ada total 87 kontestan pria, ya 87 pemain kuat di level Great Demon King akan berpartisipasi. Jumlah itu saja sudah cukup mengejutkan. Ini jelas tidak semua Raja Iblis Besar di seluruh benua peri. Raja Iblis Besar yang baru saja memasuki dunia Raja Iblis Besar,
atau ras yang lebih lemah yang merasa tidak memiliki kesempatan tidak ingin mati, dan mereka yang memiliki pengetahuan diri tidak akan datang untuk berpartisipasi. Pertempuran kaisar ini adalah masalah hidup dan mati. Tidak ada aturan mainnya. Kemenangan atas lawan adalah satu-satunya tujuan, dan hampir tidak ada yang akan menunjukkan belas kasihan. Dalam kasus dibunuh oleh lawan sebelum mengakui kekalahan, atau menghadapi ras yang sudah bermusuhan dan dibunuh oleh seseorang, itu bisa dibenarkan. Oleh karena itu, mereka yang berani berpartisipasi kurang lebih percaya diri, 87 Raja Iblis yang hebat. Untungnya, tidak ada peringkat keseluruhan untuk 87 pemain ini, hanya peringkat 10 unggulan teratas. Oleh karena itu, Tang San tidak menerima peringkat tertentu yang sangat menghina. Namun, Tang San memperhitungkan bahwa jika ada peringkat seperti itu, dia mungkin akan keluar dari 81. Tidak mungkin, siapa yang membuat reputasi klan pohon emas biru seperti ini. Di sisi lain, jumlah kontestan wanita relatif sedikit, karena Raja Iblis wanita hanya ada sedikit. Ada total 46 kontestan. 46 ditambah 87, ini adalah 133 kontestan dari Raja Iblis besar. Dapat dikatakan bahwa di bawah Kaisar, yang terkuat dari seluruh negeri dongeng akan berkumpul di Istana Leluhur untuk berpartisipasi dalam pertempuran Kaisar. Di antara daftar ini, sebagian besar nama tidak dikenal oleh Tang San. Hanya beberapa yang lebih akrab. Misalnya, di antara 10 besar kontestan pria unggulan, dia melihat nama Jin Anguo dan Su Anyu. Tidak ada peringkat, mungkin untuk tidak menyinggung orang. Tidak ada peringkat untuk pemain pria yang bisa masuk 10 besar. Sebaliknya, para pemain wanita memberikan peringkat yang jelas, dan aku tidak tahu mengapa mereka dipertimbangkan. 11 pemain pria teratas diperlakukan sama, termasuk Jin Anguo, Su Anyu, dan Ning Chenen. Di pihak pemain wanita, selain Xiao Mei, yang diketahui lagi oleh Tang San adalah Lan Moqian. Sebagian besar lainnya adalah nama yang relatif asing. Tak satu pun dari lawan yang dia dan Xiao Mei hadapi di turnamen elit pengadilan leluhur sebelum berpartisipasi dalam pertempuran menduduki Kaisar. Lagi pula, pada saat itu, lawan mereka semuanya adalah tingkat ke-9, dan sekarang tidak buruk untuk dapat mencapai ranah Raja Iblis. Tidak banyak yang bisa berkultivasi ke Great Demon King. Tentu saja, kucing besar adalah pengecualian. Kucing besar secara alami bukan termasuk pemain benih. Masih ada 10 hari lagi sampai upacara pengundian. Hampir semua kontestan telah datang ke halaman leluhur dan membuat persiapan akhir. Itu tentang apakah dia bisa menjadi kaisar atau tidak. Setelah melihat daftar ini, Tang San samar-samar merasa bahwa sepertinya ada udara dingin yang menyelimuti dirinya. Aku tidak mempelajari daftar kontestan ini dengan seksama, tidak ada artinya mempelajari sekarang. Ada begitu banyak kontestan, siapa yang tahu lawan seperti apa yang akan mereka temui. Akan ada hari libur setelah setiap babak sistem gugur kompetisi, dan hal yang sama berlaku untuk kompetisi round robin. Harus ada banyak waktu istirahat bagi para kontestan. Bagaimanapun, permainan semacam ini jelas merupakan kompetisi yang putus asa, dan tidak mungkin untuk tidak memiliki cukup waktu untuk beristirahat. Berbeda dengan kompetisi elit yang relatif kompetitif. Melihat aturannya, pikiran Tang San secara bertahap membentuk ide yang lengkap untuk kompetisi ini. Saat konferensi perekrutan seni bela diri mendekat, suasana di Istana Leluhur menjadi hangat kembali. Seperti kata pepatah, tidak menyenangkan untuk menggiling senjata sebelum pertempuran. Lebih dari 100 praktisi top di dunia telah datang ke Istana Leluhur untuk mempersiapkan kompetisi. Jalan-jalan Istana Leluhur juga mulai ramai kembali. Setelah beberapa hari ditinggalkan, White Tiger Hotel menjadi ramai kembali, dan dipenuhi tamu lagi. Klan Pohon Emas Biru sepenuhnya menunjukkan sisi kaya mereka, dan mereka menutupi seluruh lantai White Tiger Hotel, dan semua tetua tinggal di sana. Tang San bahkan tinggal di suite terbesar di lantai ini. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah melihat Xiao Mei lagi. Kombinasi Asura Excalibur Sword Intent dan Shadow Demon Sword membentuk Asura Shadow Sword. Dia juga membutuhkan waktu tertentu untuk membiasakan diri. Tidak mudah untuk mengontrol kekuatan Asura Excalibur yang sangat meningkat. Cara menggabungkan dan menggunakannya dengan basis kultivasi sendiri membutuhkan proses. Kali ini,
Kultivasi pedang bayangan Asura telah membuat tingkat kultivasi Xiao Mei 100 kaki di depan, dan sangat dekat dengan tingkat puncak urutan ke-11. Di antara mereka, efek stimulasi dari garis keturunan harimau putihnya adalah terkuat, yang membuat domain membunuh dewa pada harimau putih memiliki peningkatan yang kuat. Tang San sendiri juga tinggal di White Tiger Hotel untuk berkultivasi, kultivasinya jauh lebih rumit, terus-menerus menyesuaikan berbagai garis keturunannya, dan berbagai aplikasi di mana kekuatan berbagai garis keturunan saling berpotongan. Dia berlari dengan berbagai kemampuannya, dan pada saat yang sama, dia juga memiliki 2 artefak yang baru saja dia peroleh yang dapat digunakan dalam kompetisi. 10 hari berlalu dalam sekejap, dan waktu yang menyenangkan bagi semua orang di Istana Leluhur akhirnya tiba. Hari konferensi perekrutan seni bela diri akan segera datang. Pagi-pagi sekali, kepala tetua klan Pohon Emas Biru sudah menunggu di samping kereta sewaan. Harus dikatakan bahwa setelah lelang super, status klan Pohon Emas Biru di halaman leluhur telah meningkat secara signifikan. Meskipun ras lain masih tidak tahu banyak tentang mereka, mereka tidak tahan dengan kekayaan mereka. Meskipun tidak ada yang akan berpikir bahwa klan Pohon Emas Biru adalah yang paling menguntungkan di lelang super, mereka pastilah tiran lokal. Oleh karena itu, ketika para tetua klan Pohon Emas Biru berjalan di halaman leluhur hari ini, kesopanan yang mereka terima meningkat secara signifikan beberapa tingkat. Siapa yang akan menolak dewa kekayaan? Tidak hanya gerbong klan Pohon Emas Biru yang diparkir di luar White Tiger Hotel, tetapi juga gerbong dari beberapa praktisi lainnya. Tetapi jika menyangkut ukuran tim, klan Pohon Emas Biru tidak diragukan lagi yang terbesar, dan ada banyak orang. Lalu ada kereta ras monster merak. Adapun praktisi di kota-kota besar lainnya, mereka semua memiliki tempat mereka sendiri, dan tentu saja mereka tidak ada di sini. Ditemani oleh kedua ibunya, Xiao Mei memimpin keluar dari White Tiger Hotel untuk mengayuh. Dia adalah protagonis dari konferensi perekrutan seni bela diri. Dia akan pergi lebih awal hari ini, dan dia juga akan muncul di upacara pembukaan nanti. Tang San sengaja menunggu sampai iring-iringan Xiao Mei pergi, dan kemudian, ditemani oleh Jin Miaosen, meninggalkan White Tiger Hotel dan naik keretanya sendiri. Sejak dia tahu bahwa Xiao Mei membenci Jin Miaolin, dia berusaha mengecilkan kesannya tentang Xiao Mei sebanyak mungkin. Biarkan identitas Jin Miaolin muncul di depannya. Cobalah untuk mencairkan dirimu sebanyak mungkin, dan kamu dapat hidup lebih baik setelah kompetisi selesai. Tidak banyak pejalan kaki di jalan Zuting, dan gerbong-gerbong mengalir sepanjang jalan. Itu hanya menjadi hidup ketika kami mendekati Gunung Pengadilan Leluhur. Penjaga istana leluhur menjaga ketertiban di jalan, dan kendaraan para kontestan bisa lewat langsung. Sebagai penguasa kota utama, Tang San secara alami memiliki perlakuan khusus. Kereta masuk langsung dari jalur khusus. Di alun-alun besar di depan Gunung Pengadilan Leluhur, tempat kompetisi yang baru dibangun mencakup area yang sangat luas, dan dapat menampung setidaknya 10 kali lebih banyak penonton daripada tempat lelang besar. Di lereng Bukit Parliament Hill, sebuah area pemandangan eksklusif untuk kaisar dibangun. Di bagian depan tempat kompetisi, yaitu, di mana Gunung Pengadilan Leluhur berada dekat dengan kaki gunung, terdapat area pandang rumah kayu sekitar 20 meter di atas tanah, yang ditopang oleh struktur yang ditinggikan. Ada 15 rumah kayu seperti itu, sesuai dengan 15 penguasa kota utama dan bawahannya. Bahkan para leluhur ras darah tingkat pertama tidak memenuhi syarat untuk duduk di ruang pribadi di konferensi perekrutan seni bela diri, hanya penguasa kota utama yang bisa. Ini menunjukkan status tinggi penguasa kota utama. Tidak ada penguasa kota di Crystal City sekarang, jadi penguasa kota sementara Su Anyu, Raja Naga Cerah, untuk sementara bertanggung jawab. Iring-iringan kereta Tang San melaju sampai ke kaki gunung, kali ini, alih-alih mengatur longe sesuai dengan sumber daya keuangan mereka, mereka mengaturnya sesuai dengan kekuatan mereka. Sebagai kota utama terlemah dari Kekaisaran Richen, kamar Tang San berada di paling kanan dari ke-15 kamar. Kamar kecil penguasa kota Kerry, yang diwakili oleh Xiao Mei, ada di paling kiri. Kedua longe adalah yang terjauh dari satu sama lain. Tang San memimpin para tetua menaiki bingkai kayu di sepanjang tangga dan berjalan ke ruang duduknya. Meskipun longe terlihat agak kumuh karena konstruksi sementara, dikatakan bahwa meskipun burung gereja kecil dan lengkap,
konfigurasi yang sesuai pada dasarnya sama dengan pelelangan besar. Dari layar kristal di depanmu, kamu dapat dengan jelas melihat lapangan bermain yang luas di luar. Konstruksi sementara tempat kompetisi dikelilingi oleh tiang setinggi 100 meter, dan tiang-tiang ini diukir dengan lingkaran sihir, yang khusus digunakan untuk pertahanan internal. Pertempuran praktisi urutan ke-11 jelas tidak hanya di tanah, tetapi juga di udara. Akibat dari pertempuran ini sangat merusak. Oleh karena itu, bagian terpenting dalam membangun venue ini adalah memiliki pertahanan internal yang cukup agar tidak melukai penonton dari luar. Kamu tidak perlu meminta Tang San untuk menebak bahwa wasit konferensi perekrutan seni bela diri haruslah kaisar, dan hanya kaisar yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan pertandingan seperti itu. Meskipun tidak ada batasan pada kompetisi, para kontestan mewakili kekuatan tertinggi dari semua ras. Jika mereka kalah, itu juga kehilangan pengadilan leluhur. Para kontestan ini adalah pilar benua peri, dan banyak dari mereka adalah pilar ras. Oleh karena itu, Zhu Ting sangat mementingkan kompetisi ini. Meskipun ras utama dan bahkan dua kerajaan bersaing satu sama lain, mereka telah membuat persiapan yang cukup dalam hal keamanan. Arena tempat kompetisi berjarak sekitar 5 meter dari tanah. Diameter platform tinggi 1000 meter, sehingga terlihat sangat besar. Di sekitar platform tinggi, ada area tampilan yang dibangun sementara, yang diatur dalam bentuk tangga. Lantai tertinggi pada dasarnya di ketinggian 15 ruang VIP wali kota adalah sekitar 1 meter. Venue darurat ini cukup besar untuk menampung ratusan ribu penonton yang menonton pertandingan secara bersamaan. Tentu saja, tiket diperlukan. Biaya tiket adalah koin 10 elemen, jadi jangan berpikir itu terlalu mahal, persediaannya terbatas. Dan kamu harus membeli tiket sekali sehari. Permainan ini tidak berakhir dalam sehari. Karena itu, dalam hal tiket saja, pengadilan leluhur juga menghasilkan banyak uang. Handicap di luar sudah dibuka, dan setiap kontestan memiliki handicapnya sendiri. Ketika Tang San bertanya kepada tetua pertama apa kemungkinan cacatnya, tetua pertama ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum mengatakan kepadanya bahwa ternyata Tang San telah melebih-lebihkan peringkatnya sebelumnya. Awalnya, dia berpikir bahwa di antara 87 kontestan pria, dia seharusnya berada di peringkat sekitar 80. Namun faktanya, setelah membandingkan peluang, ditemukan bahwa peluang Tang San adalah yang terendah di antara semua 133 kontestan. Ya, itu lebih rendah dari Raja Iblis Wanita yang berpartisipasi dalam kompetisi. Bahkan jika Tang San tidak terlalu keberatan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit marah. Ini terlalu diremehkan. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa aku juga penguasa kota? Seperti yang disebut tidak memperjuangkan rumah, bagaimana aku bisa melakukannya? Selain itu, aku telah melewati pembekalan penguasa kota, setidaknya Kaisar Kekaisaran Richen telah melihatnya atau dapat melewatinya. Deprivasi kehidupan memiliki efektivitas tempur tertentu. Dia benar-benar memberi dirinya peluang tertinggi, yang berarti bahwa dia sekarang dapat menentukan peringkatnya sendiri, yang lebih akurat daripada unggulan 10 pria dan wanita. Tempat 133.